Assalamualaikum, hai teman, nama aku Bumi. Di video kali ini kita akan bahas atau cenderung review dan unboxing ya dari produk Sony WF-SP920. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Ya, jadi bisa kita mulai dulu dari unboxing experience dari WF-SP920 ini. Jadi awal kesannya tuh bisa dibilang underwhelming ya, atau agak aneh ya, karena awal ini aku menerima produknya dengan plastik kiloan ya. Jadi aku nggak tahu ini dari pengirim atau dari official Sony-nya sih, tapi kayaknya sih kita asumsikan dari pengirimnya aja. Kemudian boxnya kelihatan cantik sekali untuk sebuah earphone berharga 200 ribuan sekitaran ya. Dan dia simple, tapi anehnya untuk sebuah earpod dia tuh cukup gede kalau menurut kayak. Jadi kalau bisa dilihat nih ukurannya kayak sewajahku ya kalau di video ya. Segitulah. Terus kemudian kalau dia dia ini tipenya bukaannya sliding boxnya, dan kesannya cukup premium, agak ada tahanannya ya. Terus setelah aku buka sih, masalahnya adalah dia itu cuman dapat sedikit. Jadi kita tuh cuman dikasih earpodnya ini nih, kemudian manual dan kabel micro USB. Kita cuma dapat itu aja. Padahal di earphone kisaran sekian ini sudah ada yang ngasih misalkan high-low. Kalau nggak salah tuh dia sudah ngasih karet telinga yang ukurannya beda-beda. Jadi ada SML untuk kanan dan kiri, karena telinga kita kan di beberapa orang tuh beda-beda telinganya. Jadi kanan dan kirinya tuh bahkan bisa beda. Jadi sebenarnya itu merupakan nice addition kalau di earpod ini tuh dikasih karet telinga tambahan. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita lihat lanjutannya ya. Jadi kalau di boxnya ini itu tuh fiturnya ada dua, core features sama wireless features ya. Itu ada twist lock, jadi nanti kita akan lihat bahwa dia itu ada karet rubber. Jadi ada karet yang dibuat di lekukan telinga kita itu. Nah, jadi biar dia tuh ngunci ya, namanya twist lock fiturnya. Kemudian durable build, sweatproof, jadi buat olahraga bisa, sama dia lebih ke bass ya, pure bass performance. Untuk wirelessnya dia ada 3 button mic, kemudian universal control untuk iPhone dan juga Android bisa, sama baterainya 8 jam. Tapi ini perlu diverifikasi bahwa 8 jam ini dia standby ya, dia tuh total semuanya sih, bukan standby, dia tuh total semuanya antara charging dan juga earpodnya. Jadi bukan earpodnya doang, karena untuk harga segini belum ada earpodnya aja yang sampai 8 jam ya. Untuk sejauh ini semuanya kelihatan sturdy dan juga rigid ya, kesannya tuh kuat dan kokoh lah. Boxnya ini juga tebel ya, meskipun kita tahu dari kertas ini dan ininya dari plastik, tapi kesannya tuh semi premium lah, enak lah. Kemudian setelah itu lanjut, karena kita semua tahu ya, kabel dan juga manual itu adalah hal yang nggak penting. Jadi kita langsung ke case-nya ini. Setelah aku buka, kesannya itu semi premium. Kenapa aku bilang semi premium? Karena lihat aja looks-nya ya, looks-nya itu cantik banget. Looks-nya itu doff dia, jadi finishnya itu cenderung doff. Dengan yang depan ini ada emboss Sony-nya, dan kesannya metalik meskipun dia cuma plastik, karena harga 200 ribu nggak akan dapat ya metalik. Kemudian kalau belakangnya ini dia juga doff tapi cenderung rubbery. Karena dia doff itu selain keunggulannya kelihatannya bagus, dia itu juga kalau dipegang tuh enak, nyaman sekali. Tapi mungkin bisa teman-teman sadari, apakah teman-teman sudah menyadari apa? Jadi ukuran dari case-nya ini cukup besar, hampir satu telapak tanganku. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena udah aku coba itu. Kalau teman-teman mau masukin case ini di dalam celana, itu mungkin kalau pakai jeans yang ketat banget, celana pensil gitu, bakal keganggu. Dan meskipun bisa masuk, itu bakal kelihatan nonjol banget. Tapi kalau teman-teman yang pakai celana pendek ataupun yang pakai celana baggy pants, yang celana gunung misal, untuk celana panjangnya ya, ini masih cocok banget sih untuk bisa masuk ke saku celana teman-teman. Atau kalau teman-teman mau worry free lah, mau santai aja, yaudah dimasukin ke tas aja ya, biar lebih aman juga. Kemudian setelah itu kesan saat aku buka tempatnya atau chargingnya ini, kesannya tuh semi premium, bisa dilihat lah. Jadi dalamnya ini juga doff ya, doff agak-agak glossy dikit lah. Tapi yang bikin semi premium adalah, coba bisa teman-teman dengerin ya. Nah, jadi dia tuh nggak dep gitu loh, nggak bener-bener seal banget. Itulah yang aku bilang dia semi premium. Jadi kalau premium kan biasanya dep gitu ya. Jadi kesannya tuh agak
ya nggak bener-bener premium banget lah, jadi nggak dep gitu. Karena seal-nya mungkin kurang bagus juga ya, tapi untuk rasanya ketika kita rasakan di tangan itu sebenarnya mirip sama premium, jadi bisa aku bilang semi premium lah, dan dia nutupnya juga cukup rapat. Kesan pertama yang aku lihat dari headsetnya atau dari earpodnya sendiri itu adalah bentuknya unik ya. Ini emang trade-nya Sony ya, dia tuh selalu bikin produk yang aku bilang looks-nya itu agak beda dibandingkan pasaran. Biasanya karena kan kalau di harga 200 ribuan itu biasanya kayak Hilo gitu, terus apa ya, Redmi AirDots mirip-mirip gitu desainnya ya, dan beberapa juga ada yang mencoba mirip-mirip sama AirPodnya dari Apple. Tapi Sony melakukan hal yang beda, unik, dan mungkin bukan selera semua orang, tapi menurutku unik itu adalah baik ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah bentuknya dari si earphone-nya. Unik kan, karena ini yang aku bilang tadi ada apa namanya, rubber buat apa namanya, masuk ke kontur dari telinga kita. Dan ini rubber klasiknya seperti biasa kan, ada rubber seperti ini. Ini juga bisa dilepas, jadi ini detachable sama dengan ini. Jadi kalau cara ngelepasnya tuh ini dulu, terus baru yang rubber wingnya ini yang dilepas. Dan menurut preferensiku sih emang lebih enak tanpa rubber wing, karena lebih mudah dipakai dan lebih nyaman lah untuk penggunaan yang cukup lama. Nah, kemudian bagaimana untuk experience-nya? Pertama kali aku lepas earpod-nya dari stiker pengaman charge-nya. Kalau teman-teman tahu, jadi kalau baru beli AirPod yang baru itu tuh, dan wireless ya, itu tuh dari charge-nya, dari charging case-nya itu tuh selalu ada stiker yang menutupi kuningan dari earpod-nya ke case-nya. Jadi biar nggak langsung kontak dan nggak nge-charge terus. Jadi ketika aku coba lepas stikernya itu, terus aku lihat lightingnya bagus banget, jadi efek menyalanya charging itu bagus banget nih. Sekarang lagi ngecharge dia merah, nah lagi ngecharge merah, terus dia apa namanya, efek charging dari case nya juga bagus, putih, ada 4 dot ya, jadi cukup cantik lah untuk efek dari chargingnya. Terus dia ketika dipakai itu bakal efeknya berubah jadi merah biru, gantian blinking gitu, merah biru kalau di charge tadi merah, terus kalau case nya ini dia putih tadi ya, putih dot, cantik banget. Ini kalau di cas ke apa namanya, misalkan ke power bank atau ke dinding langsung ya, di charge di tembok langsung, ini efek dari charging case nya juga bakal sama kayak gini, bakal putih, dotnya bakal sesuai dengan penuhnya dia ya, 25%an. Kalau satu dot berarti dia 25%, 2 dot 50%, dan seterusnya. Kalau untuk earpodnya ketika di charge di power bank maupun di apa namanya, di dinding itu juga sama, bakal merah kayak gini efeknya. Kemudian setelah itu pairingnya juga gampang banget. Pengalamanku pairing pakai Sony WF-SP 920 ini tinggal dilepas dua-duanya, terus baru di pairing di smartphone. Aku coba pakai Android sih, di Samsung itu bakal ada WF-SP 920, dan dia ini sudah ada indikator baterainya langsung terintegrasi di Android. Kalau di iPhone aku nggak tahu, tapi biasanya ada juga sih. Ini juga keunggulan dari Bluetooth 5 ya. Kalau AirPod dengan Bluetooth 5, pengalamanku sih selalu ada indikator baterainya. Jadi teman-teman bisa tahu secara eksaknya AirPod kanan maupun kiri nih baterainya lagi tinggal berapa persen sih gitu. Jadi enak juga. Kemudian setelah itu kalau secara subjektif ya, pengalaman pemakaian dari AirPod ini tuh aku sebenarnya kurang nyaman. Persegi gini dan ada karet rubber wingnya, itu terutama di karet rubber wing yang ke kontur telinga kita itu yang paling bikin aku kurang nyaman sih, karena makainya juga agak susah. Jadi aku saranin teman-teman buat melepas karet rubber wing ini kalau punya WF-SP 920 ini. Sesuai dengan fungsinya, karet rubber wing itu berfungsi untuk lebih memfiksasi ya, atau lebih biar dia tuh lebih nyantol gitu lah di telinga kita. Jadi plus minus lah, kalian mau ngelepas mau enggak terserah, aku kembaliin kepada kalian sendiri masing-masing. Tapi kalau aku sih lepas aja lah. Makanya jadi lebih gampang, jadi apa namanya, prosedur pemakaiannya lebih gampang, dan ketika masuk di telinga tuh nggak perlu ngatur-ngatur ulang gitu, wah ini kayaknya kurang masuk nih kayak gitu. Nah, jadi desainnya Sony yang lurus ini, yang flat, yang apa namanya, bagian luarnya flat ini, itu cantik banget ketika masuk di telinga kita. Kemudian untuk fitur touch-nya itu dia berjalan dengan baik ya. Jadi WF-SP 920 ini dia punya fitur touch. Jadi bukan tombol klik-klik yang harus kita pencet dan merasakan feedback taktilnya ya, tapi ini adalah tombol touch. Dan ketika dia di touch, beda dengan Hilo misalkan, kompetitor yang cukup kuat di harga 200 ribuan, dia ketika disentuh nggak ada indikator soundnya sama sekali. Jadi ketika kita pengen ngepost ya, disentuh udah lagunya hilang gitu aja. Kalau di Hilo kan ada tit, ada gitunya. Bedanya di hal itu.
Kemudian pause-nya ini aku cuman coba play pause sama jawab dan mengakhiri telepon. Jadi karena di manualnya ternyata juga nggak dijelasin ya bagaimana fitur touch-nya ini, apakah ada double tap, ada apa. Jadi aku nggak mencoba yang nggak sesuai dengan manual lah intinya. Kemudian setelah itu untuk suaranya experience-ku ini pakai selama 1 hari, udah itu tuh lumayan sesuai dengan ekspektasi kita terhadap earphone atau earpod yang dia tuh sealnya tutup banget ke telinga. Nah ini dia power off nya. Sealnya tutup banget ke telinga, jadi bassnya kuat, biasanya karakternya gitu ya, bassnya kuat, terus mid sama high-nya standar sih, tapi kedengaran dengan baik semuanya. Kemudian untuk baterai life-nya, jadi dia ini kalau total misalkan kita pakai continue terus kita cas lagi itu sekitar 8 jam, dan chargingnya itu butuh 1 jam. Udah aku coba memang benar sesuai klaim, jadi dia itu chargingnya selama 1 jam cukup cepat, dan ketika dipakai berdua gini dia 3-4 jam. Aku nggak nyoba full sih 3-4 jam karena baru pakai ini selama 1 hari, tapi pengalamanku kemarin aku pakai 1,5 jam full, itu dia aman-aman aja kok. Kemudian fitur Bluetooth 5.0-nya juga berjalan sangat baik sesuai dengan apa yang diklaim, yaitu jarak 10 meteran ya. Udah aku coba memang jarak 10 meteran dan koneksinya masih kuat meskipun itu terhalang oleh satu dinding. Suara di telepon juga oke, ngedengerinnya oke, mic-nya pun juga oke, jadi everything works very well. Jadi satu hal yang perlu diingat, yaitu finish doff di charging case-nya ini, itu tuh meskipun cantik ya, namun kalau kita sering pegang dan kita tuh orangnya hygiene-nya nggak bagus, jadi habis makan cuci tangannya nggak bener, atau habis makan nggak cuci tangan bahkan, dan agak ada minyaknya tangan kita itu bakal nempel di sini, jadi bakal kelihatan agak shiny gitu. Jadi itu satu hal yang perlu diingat buat teman-teman yang mau beli WF-SP 920 ini. Ya, kemudian kita sampai kepada kesimpulan nih. Jadi gimana kesimpulanku atau pendapat kesimpulanku dari Sony WF-SP 920 ini? Ya, kita sampai pada verdiknya bahwa dia ini keren banget untuk harga 200 ribuan. Kemudian finish dan looks-nya itu perfect lah untuk harga segini. Cukup bikin kita pede lah kalau bawa earphone ini kemana-mana ya. Kemudian fitur-fitur standarnya itu juga sesuai yang dijanjikan ya. Jadi kalau bisa dibilang dia nggak under deliver atau nggak sesuai dengan promise-nya atau janji-janji fiturnya, sesuai dengan Bluetooth 5.0-nya, kemudian dari finish dan looks-nya, dan dari seal-nya yang pakai karet rubber itu dia sama sekali nggak akan jatuh dari telinga kita. Jadi untuk poin-poinnya aku bahas dari poin minus dulu. Ada 2 poin minus dari AirPod ini. Jadi yang pertama adalah kenyamanan. Jadi karena desain dari karet rubber wing-nya serta nggak ada pilihan ukuran dari karet rubber buat telinganya, itu tuh bikin kenyamanan bagi sebagian orang mungkin jadi masalah ya. Padahal kenyamanan tuh salah satu aspek yang paling penting dari AirPod. Meskipun dia secantik ini, kalau kenyamanannya kurang, ya gimana lagi lah. Tapi kembali ke subjektif kita sendiri, kalau telinga kita ternyata pas dengan earphone ini atau AirPod ini, jadi nggak ada masalah. Dan poin minus kedua adalah finishnya yang Dove ini, selain dia looks very good, ketika kita kenain dengan tangan kita yang berminyak, maka dia akan jadi kotor dan harus kita sering-sering bersihin. Jadi itu adalah 2 poin minus yang cukup mengganggu ya pada produk ini. Kemudian untuk poin standarnya, jadi dia ya Bluetooth 5.0-nya jaraknya jauh ya, kemudian baterai life-nya sesuai dengan harga 200 ribuan. Seal dari AirPod ini tuh bikin suara luar nggak masuk banget dan bikin meningkatkan kualitas suaranya. Kemudian dia itu fitur dari karet rubbernya bikin dia nggak jatuh meskipun kita dengarkan lagu metal atau headbang ya. Serta fitur mic-nya yang harusnya emang udah jadi standar di AirPod 200 ribuan. Kemudian untuk poin yang patut dipuji ada satu, yaitu of course look-nya ya. Look dan finish-nya untuk AirPod harga segini itu bener-bener nggak ada yang nyaingin lah. Ini sumpah ini cantik banget. Ya oke teman-teman, sebagai tambahan ya, jadi AirPod ini Sony WF-SP 920 yang untuk review ini bakal aku jual di all shopku di Axis dengan tag bekas review ya, dan bisa dibilang harganya tuh aku hampir sesuai dengan modal lah. Tapi kemungkinan sayangnya ini udah ada yang pesen untuk yang bekas review ini, tapi nggak apa-apa, teman-teman tetap tanya di komen aja, barangkali emang masih ada dan ya ada apalah yang bikin nggak jadi kebeli ya bekas reviewnya, nggak apa-apa lah, teman-teman tinggal komen aja. Atau kalau teman-teman pengen ngedukung dan mensupport aku, bisa beli ini yang baru di all shopku di Axis. Oke, terima kasih, segitu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Intinya ini pot yang sangat menarik untuk harga 200 ribuan untuk dibeli. Tapi teman-teman tetap harus ingat, ini hanya pendapat dari seorang reviewer. Untuk teman-teman yang ingin mencari review-review lain supaya pendapatnya lebih objektif gitu ya, dan
ingin beli ini tapi masih pertimbangan, bisa cari review-review lain di YouTube ataupun di sosmed-sosmed lain. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan like ataupun dislike, subscribe terserah teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga buat aku. Assalamualaikum and see you on the next episode.